Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai permintaan Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal simulasi AKG, khususnya tentang matematika dasar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Komentar yang Bapak Ibu berikan sangat bermanfaat bagi saya, dan saya sangat senang sekali jika video yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Bapak atau Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan diklik sekarang ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan Bapak Ibu bagikan, karena berbagi itu indah. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung lihat contoh soalnya. Nah, ini diketahui 3 bilangan bulat berurutan A, B, dan C dengan A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Nah, di sini kata kuncinya adalah bilangan bulat. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab soal tersebut, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif. Misalnya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0, dan juga bilangan positif. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk menjawab soal tersebut, diketahui A, B, dan C adalah bilangan bulat berurutan. Jadi kita ambil nanti bilangan bulatnya adalah min 5, min 4, min 3. Kemudian kita ambil juga untuk bilangan bulat positifnya adalah 2, 3, dan 4, sesuai dengan petunjuk soal. Selain itu, kita harus tahu mengenai tanda yang ada pada soal. Ini adalah tanda yang muncul pada soal. Nah, bagaimana cara kita mengingat tanda ini atau memahami makna dari tanda ini? Kita kasih bantuan dengan memberikan garis seperti ini di depannya. Nah, sehingga tanda tadi mirip seperti huruf K dan huruf B. K ini berarti kecil dari, dan B ini maksudnya adalah besar dari. Nah, jika kita udah paham mengenai soal dan tanda yang ada pada soal, maka kita lanjut ke pembahasannya. Kita misalkan A, B, dan C-nya adalah 2, 3, dan 4 karena dia bilangan bulat berurutan. Maka A dikali C adalah 2 dikali 4 dan B kuadrat adalah 3 dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan 2 kali 4 adalah 8, 3 kuadrat adalah 9. Sehingga 8 ini adalah kecil dari 9. Maka kita bikin tandanya seperti ini. Nah, karena dia bilangan bulat tidak hanya bilangan positif saja, tapi juga bilangan negatif, maka kita misalkan A-nya adalah min 5, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah min 3. Sehingga kita dapatkan A dikali C adalah min 5 dikali min 3, titik-titik, B-nya yaitu min 4 dikuadratkan. Sehingga kita cari min 5 dikali min 3 yaitu 15, dan min 4 dikuadratkan adalah 16. Jadi tanda untuk ini adalah 15 kecil dari 16. Nah, sehingga kita dapatkan ini tandanya sama-sama kecil dari, maka kita dapatkan AC kecil dari B kuadrat. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Ini ada contoh soal lain. Kita diminta untuk membandingkan dua kuantitas. Diketahui 3 bilangan bulat berurutan A, B, dan C tidak harus positif dengan A kecil dari B kecil dari C. Nah, ini soalnya hampir sama. Nah, tetapi di sini dikatakan kata kuncinya adalah tidak harus positif. Nah, sehingga kita misalkan A-nya adalah 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Maka kita kalikan di sini sesuai petunjuk soal A kali B
dengan B kali C. Nah, ketika kita masukkan angkanya, berarti 2 kali 3, titik-titik 3 kali 4, maka kita dapatkan ini adalah 6 titik-titik 12. Maka 6 kecil dari 12. Nah, karena dia tidak harus positif, kita ambil angka yang sama seperti tadi. Kita misalkan A-nya min 5, B-nya min 4, dan C-nya min 3. Sehingga kita masukkan A kali B titik-titik B kali C, yaitu min 5 kali min 4 titik-titik min 4 kali min 3. Sehingga kita dapatkan ini dikali ini adalah 20, min 4 kali min 3 adalah 12. Sehingga 20 besar dari 12. Nah, di sini ada perbedaan tanda. Nah, sehingga kita tidak bisa membandingkan AB dengan BC. Ya, karena ini tandanya tidak sama. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah D. Perbandingan AB dan BC tidak dapat ditentukan. Nah, soal selanjutnya masih dengan membandingkan dua kuantitas. Nah, ini diketahui keliling bangun satu adalah M, berarti ini kita cari kelilingnya, yaitu semua sisi, panjang sisi ini kita jumlahkan, dan diketahui kelilingnya adalah M, dan untuk bangunan 2 kelilingnya adalah N. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ini nilainya adalah 10, maka ini ditambah dengan ini nilainya juga 10. Nah, kemudian ini nilainya 8, tentu ini ditambah ini juga 8. Nah, sehingga kita dapatkan keliling bangun satu atau M adalah 10 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 8, hasilnya adalah 36. Nah, kita lihat keliling untuk bangun kedua yang dilembangkan dengan N. Nah, di sini adalah 6, 4. Maka untuk sisi sepanjang ini nilainya adalah 10, dan juga ini dan ini nilainya tentu juga 10. Kita lihat ini 3, ini 5. Maka untuk sisi sepanjang ini tentu nilainya adalah 8. Nah, otomatis ini ditambah ini nilainya juga 8. Nah, sehingga kita dapatkan N adalah 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3, nilainya adalah 36. Nah, jadi di sini nilai M dan nilai N sama-sama 36. Maka jawaban untuk soal nomor ini adalah C. M sama dengan N. Nah, soal yang selanjutnya diketahui M adalah bilangan genap yang lebih besar dari 4 dan kurang dari 9. Nah, kita tahu bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini bilangannya lebih besar dari 4, berarti 4 tidak masuk, berarti kita mulai dari 6. 6, 8. Jadi, M adalah 6 dan 8. 10 tidak masuk karena ketentuannya adalah kurang dari 9. Nah, selanjutnya N adalah bilangan kelipatan 4 yang lebih besar dari 3 dan kurang dari 10. Berarti kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Jadi karena ketentuannya lebih besar dari 3, maka kita mulainya dari 4 dan kurang dari 10, maka yang paling besar adalah 8. Sehingga kita dapatkan N adalah 4 dan 8. Nah, di sini kita diminta untuk membandingkan kedua kuantitas ini. Nah, apakah M lebih besar dari N? Tentu tidak, karena ini ada nilai himpunan bagian dari M itu yang sama dengan N. Nah, kemudian berarti pilihan ganda A tidak memenuhi, dan untuk M kecil dari N, nah kita lihat di sini, ini 6, ini 4. Ya, kalau dibilang kecil dari M kecil dari N berarti salah ya, karena ini 6, ini 4, harusnya M lebih besar dari N untuk himpunan bagian yang 6 dan 4 jika dibandingkan. Dan M sama dengan N.
Nah, ini 6 tidak sama dengan 4. Maka untuk soal ini jawabannya adalah perbandingan M dan N tidak dapat ditentukan. Soal selanjutnya, diketahui M dan N adalah bilangan bulat dengan M dikali N adalah 9. Nah, ini ada beberapa kemungkinan yang jika dikalikan M dan N hasilnya 9. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah M dan N-nya adalah 3, atau M-nya boleh min 3, N-nya min 3, dan dikalikan sama 9. Nah, maka ini M sama dengan N. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah dimana M-nya adalah min 9 dan N-nya adalah min 1. Ya, min 9 dikali min 1 sama hasilnya 9. Nah, di sini untuk kasus ini dimana M kecil dari N. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah M 9 dan N adalah 1. 9 dikali 1 betul 9. Nah, untuk kasus ini dimana M lebih besar dari N. Jadi, kalau diketahui hanya M dan N adalah bilangan bulat dengan M dan N adalah 9 dengan satu persamaan ini, maka kita tidak dapat membandingkan antara M dan N. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D. Nah, soal di berikutnya kita diminta untuk membandingkan antara 1/3 dengan 0,33. Nah, di sini kita harus tahu bahwasanya 1/3 itu sama dengan 1 dibagi dengan 3. Nah, jika kita bagi 1 bagi 3, kita lakukan seperti biasa cara pembagiannya, maka nanti didapatkan 1 dibagi 3 itu adalah 0,33. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya 1/3 itu sama dengan 0,33. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C. Jadi demikian dulu Bapak Ibu penjelasan kita mengenai soal-soal AKG yang keluar pada saat simulasi asesmen kompetensi guru yang diadakan pada pertengahan Oktober lalu. Nah, semoga dengan pembahasan ini menambah bekal kita untuk menghadapi AKG pada awal November nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Saya sudahi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.